Cakap-cakap siantar, bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Halo semua, kembali lagi di Cetar. Cakap-cakap siantar, bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Ya, bersama saya Alcobi, Bersama saya Abdan. ya seperti biasa kita sore hari ini ya Bang Abdan selalu mendatangkan narasumber. Benar-benar Ya, narasumber yang selalu spesial. Tapi kayaknya salah hari ini. Mau ngapain Bapak Ibu? Oh, cakap-cakap. Oke, kita langsung kenalan aja nih. Ada dari Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, ada Kak Santi, biasanya saya lebih sering dipanggil Kak Santi. Oke. dan satu lagi Dengan saya Gom, biasa dipanggil Gom. nama panjangnya Gom. Ya, Gom. Jadi di BI itu atau di seluruh instansi pasti ada kehumasan untuk menjalin relasi atau memperluas relasi kan Bang Abdan. Benar-benar. Tapi biasanya kadang beda-beda. Kalau instansi biasanya kehumasannya untuk apa? Nah kalau perusahaan kan kadang biasanya buat jualan gitu ya, buat marketing gitu. Nah kalau kita kan karena bank sentral ya, Nah benar. pasti orang mau tahu ngapain aja sih kehumasan di Iya BI benar. Siantar gitu ya. Kita langsung tanya aja ya, mulai dari yang mana nih, silakan. Kita langsung ke Kak Santi dulu nih. Oh, boleh. Sebagai kan ladies first kalau ladies first dong. Oke. Iya. Iya pasti. Nah Kak Santi kalau boleh tahu nih apa sih tugasnya humas di Bank Indonesia tuh? Oke, terima kasih Bang Abdan. Ini makasih banget nih ya udah diundang untuk acara cakap-cakap Siantar. Jadi di sini juga kami dari Humas Pematang Siantar jadi bisa memperkenalkan ini juga jawaban untuk dari Bang Abdan. Apa sih sebenarnya fungsi, tugas dan peran BI di daerah? Nah itu pertama yang menjadi tugas kami sebagai Humas Pematang Siantar adalah untuk memperkenalkan Bank Indonesia kepada masyarakat khususnya mungkin di wilayah kerja Pematang Siantar. Jadi biar, masyarakat Pematang Siantar dan wilayah kerjanya. Bicara tentang wilayah kerja, mungkin kalau kita bilang bukan untuk Pematang Siantar saja. Jadi Pematang Siantar itu kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar memiliki 8 kabupaten kota sebagai wilayah kerjanya. Apa itu? Yang selalu kita singkat dengan sisi batas pelabuhan. Benar sekali Bang Cobi, jadi sisi batas pelabuhan. Kira-kira apa itu Bang Gonggong? Mungkin masyarakat kan harus tahu nih, BI Siantar itu sebenarnya kemana aja sih tugasnya coba? Jadi Kota-kotanya. sisi batas pelabuhan itu singkatan ya. Ya, jadi itu mewakili wilayah kerja yang ada di Pematang Siantar, yaitu Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Jadi ada 8 kabupaten kota yang menjadi wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar. Banyak juga ya 8 kabupaten kota. Nah kan ada banyak nih 8 kabupaten kota. Nah gimana sih strategi komunikasi dari Bank Indonesia Pematang Siantar itu sendiri biar sampai informasi-informasinya, informasi kebijakannya Pelosok-pelosok ke pelosok-pelosok tadi ke daerah-daerah itu. celah daerah tadi itu. Jadi memang ada beberapa kanal ya untuk kita bisa menginformasikan atau menyampaikan informasi tentang fungsi, tugas maupun kebijakan. Pertama mungkin bisa dari beberapa sosialisasi yang kita bisa lakukan di berbagai tempat di wilayah kerja kita. Kemudian mungkin yang paling efektif sekarang kan kita bisa menyampaikan informasi itu melalui media sosial kita. Jadi Bank Indonesia itu juga punya kanal media sosial. Yang pertama mungkin yang paling hits sekarang mungkin Instagram ya. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin bisa Follow ya bisa follow, bisa ataupun media YouTube-nya bisa di-subscribe. Jadi di media sosial kita itu bisa melihat banyak informasi, nggak cuma informasi tentang yang ada di BI Pematang Siantar saja. Jadi di Bank Indonesia atau secara keseluruhan seperti itu. Baik itu kebijakan, kegiatan, dan program kerja ya gitu. Benar. Terus kalau strategi apalagi nih Kak Santi selain media sosial, selain kegiatan? Soalnya banyak nih biasanya kalau lagi di kegiatan-kegiatan tuh ada PSBI, seremonial PSBI. Nah, PSBI itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, ini tadi juga menyangkut mungkin dengan jawaban saya yang pertama. Jadi
komunikasi ada di daerah untuk memperkenalkan atau memberitahukan informasi kepada masyarakat untuk peran, tugas, dan tanggung jawab BI di daerah. Nah, mungkin tadi juga apa sih PSBI itu? Mungkin itu perlu juga kita jelaskan juga kepada masyarakat. Nah, PSBI itu adalah program sosial Bank Indonesia yang mana di tahun 2022 ini mengangkat tema terkait dedikasi untuk negeri yang kembali di mana itu berupaya untuk Bank Indonesia bisa berkontribusi nyata kepada masyarakat melalui 3 bidang utama. Jadi di sektor UMKM, kepedulian sosial, dan SDM dulu. Seperti itu Bang Abdan. Berarti PSBI ini juga jadi salah satu strategi komunikasi Bank Indonesia ya, buat mengenalkan bahwa Bank Indonesia ini hadir nih di tengah-tengah masyarakat, kebijakan-kebijakannya ada gitu. Jadi ada tiga bidang untuk PSBI itu. Pasti masyarakat bertanya kan, gimana sih cara dapetin PSBI ya gitu dari Bank Indonesia? Atau mungkin kita masuk lebih dalam nih ke 3 jenis tadi. Apa aja tadi Kak Sari? Nah, itu kan tadi ada PSBI, PKI UMKM, jadi pengembangan keuangan ekonomi untuk UMKM. Yang kedua, PSBI kepedulian sosial. Yang ketiga, PSBI untuk SDM unggul. Apa itu? Nah, ketika kita bicara PSBI PKI UMKM itu memang lebih ditujukan kepada program sosial yang untuk UMKM. Jadi mereka seperti misalkan yang untuk pengembangan UMKM pangan strategis, tentang sekarang juga ada untuk pesantren, kemudian pengembangan ekonomi digital. Jadi dia memang dikhususkan kepada suatu bentuk usaha dan apa yang perlu dikembangkan. Nah, ketika kita bicara selanjutnya tentang PSBI kepedulian sosial itu berupa beberapa bantuan sosial, bisa ke rumah ibadah, ke sekolah, pada bidang kesehatan, lingkungan hidup. Nah, kalau kita bicara STM unggul itu terkait memang dengan program beasiswa yang pada saat ini kita inisiasi di level perguruan tinggi untuk program strata S1 atau sarjana. Begitu. Spesialitas di semua sisi ya, di setiap makna Indonesia. Di UMKM ada, rumah ibadah ada. Makanya ada di setiap makna Indonesia ya, Bank Indonesia. Luar biasa sekali. Mungkin ada informasi terkait ya, mungkin yang UMKM tadi itu untuk mendukung lebih spesifiknya kemana sih? Ini coba saya kasih sekilas ya apa yang sudah diberikan oleh Kecamatan Siantar di wilayah kerja. Jadi memang Bang Umum juga sudah tahu bahwa kita itu bukan membantunya pengembangan PKI UMKM untuk Siantar saja, tapi juga ada misalkan di Kabupaten Batubara, ada juga di Labusel. Jadi 8 kabupaten kota BI berusaha untuk menyentuh hadir ya. Menyentuh gitu. Nah, apa itu? Misalkan kita contoh tadi saya akan ada sebut misalnya untuk di pesantren. Nah, salah satu bentuk realisasi dari PSBI PKI UMKM di lingkungan pesantren, saya sebutkan contohnya pesantren Al-Barokah ya, itu ada di Kabupaten Simalungun. Dalam rangka program PSBI ini kita sudah memberikan partisipasi terkait dukungan untuk mereka mengembangkan usaha air minum galon di lingkungan pesantren. Jadi di sini juga kita pengen melihat bahwa melalui pemberdayaan ini pesantren juga bisa menghasilkan satu pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren. Itu misalnya salah satu contohnya. Silakan Bapak, mungkin dari sisi yang lain bisa disebutkan misalnya dari sektor pertanian. Jadi mungkin ada beberapa bantuan juga yang untuk PSBI PKI UMKM, contohnya untuk mendukung UMKM. Jadi ada di beberapa kelompok tani misalnya yang membutuhkan sarana produksi, contohnya alat-alat pertanian yang mungkin akan sulit untuk dipenuhi oleh kelompok tani tersebut nih. Jadi Bank Indonesia bisa membantu untuk dalam memberikan sarana produksinya dengan harapan nih bantuan yang diberikan berupa sarana produksi tadi itu bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari hasil pertanian, contohnya seperti itu. Jadi Al-Sintan ini seiring dengan pengembangan UMKM yang juga ada tugasnya di BI di daerah ya, berarti. Jadi dibina melalui bantuan teknis, kemudian dikasih PSBI lagi. Wah, luar biasa. Semakin meningkat produksi dari petani-petani di wilayah kerja Bank Indonesia Kecamatan Siantar. Bahkan di pesantren juga ada depot berarti dibangun gitu ya Kak Santi? Jadi mereka bisa nanti
dari depot air minum ini bisa dijual ke masyarakat kan. Jadi termasuk juga tentunya memenuhi kebutuhan mereka sendiri di pesantren itu gitu. Nah mungkin juga tadi mungkin saya bisa sedikit tambahkan sebenarnya kenapa BI itu sampai ngurusin ke situnya, karena mungkin ujung-ujungnya ini akan ketika suatu perekonomian masyarakat itu terbangun meningkat. Nah pada akhirnya kalau kita kaitkan dengan hasil pangan, tentunya nanti akan berpengaruh kepada kecukupan dulu ya, kecukupan pangan, jadi bisa untuk sedikit menekan inflasi untuk kebutuhan pangan tersebut. Dari sisi demand seperti itu ya. Jadi biar masyarakatnya semakin berdaya. Tadi sempat dengar juga ada PSBI buat masjid, buat gereja, tempat ibadah, sama buat bencana. Nah kalau ini jenis PSBI-nya apa tadi? Ya Bang Rum. Ini jenisnya PSBI kepedulian sosial. Jadi memang PSBI untuk jenis ini tuh memang ditujukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Misalnya ada dari bidang keagamaan, ada beberapa bidang ya. Ada misalnya bencana alam nih. Nah, mungkin di suatu daerah ada yang terkena bencana alam, kita bisa melakukan PSBI ini untuk membantu meringankan buat saudara-saudara kita mungkin yang terkena bencana. Kemudian dari sisi keagamaan, mungkin ada beberapa rumah ibadah memang mungkin misalnya mau direnovasi atau pembangunan, kita juga bisa masuk ke situ. Bisa juga dari segi pendidikan juga, di bidang pendidikan misalnya sekolah ataupun perguruan tinggi misalnya yang memang membutuhkan, itu juga bisa untuk PSBI ini bisa kita berikan untuk mendukung pendidikan. Mengurangi bebannya karena bencana juga bahkan turun ya. Tapi bukan beban karena putus cinta ya teman-teman. Kita nggak ada ya. Nggak peduli dong. Nanti kalau nih mengurangi beban kan kena putus cinta jadi dia ngajuin PSBI. Kita peduli tapi nggak sampai menggelontorkan PSBI untuk masalah itu. Mungkin itu lebih ke psikolog kali ya. Tapi kalau ada yang putus cinta mungkin bisa DM langsung buat ngomong. Di admin Instagram BI Siantar ya silakan. Tapi tadi kan ini sedikit saya potong, mohon maaf. Kayaknya kalau bertanya tadi disebutkan kami ada di Instagram, kami ada di Facebook. Mungkin netizen ini pengen tahu akunnya apa sih, ya kan? Iya. Dikasih tahu kan? Karena kan mungkin dari podcast saya bisa nambah follower. Benar kayak itu. Jadi mungkin saya kasih tahu, saya beritahukan, informasikan untuk Instagram BI Pematang Siantar, akunnya ada di kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar atau Bank Indonesia Pematang Siantar. Untuk YouTube di kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar. Jadi sebenarnya gak susah nyarinya Bang Cobi, karena identitas lembaga itu sendiri yang menjadi akun media sosial kami. Di Facebook juga ada ya. Juga ada. Ya. Di TikTok belum. Nanti itu. TikTok jangan deh. Atau mungkin ada menyusul ya luar biasa. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow nih teman-teman akun Instagram, YouTube jangan lupa di subscribe ya. Kalau YouTube-nya tenang aja ya, karena kita bukan profit oriented ya. Jadi tidak ada AdSense. Tidak ada AdSense, betul luar biasa. Nah, Bang Gum sama Kak Santi, gimana sih? Tadi kan ada banyak nih bantuan-bantuan yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari PSBI tersebut. Nah, tapi gimana sih caranya masyarakat tuh untuk mengajukan atau meminta terkait agar bisa mendapatkan program PSBI itu, baik itu PSBI UMKM ataupun PSBI yang reguler. Oke, saya contohkan untuk PSBI kepedulian sosial ya, itu dulu karena memang agak berbeda-beda, tapi mungkin karena masyarakat misalkan atau lembaga seperti tadi Bang bilang, lembaga pendidikan, keagamaan atau organisasi sosial lain itu sering dan lebih banyak mengajukan permohonan program sosial Bank Indonesia kepada kami. Jadi saya sampaikan secara singkat apa sih yang harus saya lengkapi misalkan ketika saya mau mengajukan permohonan program sosial Bank Indonesia ini. Yang pertama itu yang pasti kami menerima, jadi ini bisa sebenarnya bisa dari dua inisiasi. Ketika memang jadi pertama Bank Indonesia atas inisiasi Bank Indonesia sendiri. Jadi misalkan kita melihat ada situasi bencana di satu daerah, jadi Bank Indonesia bisa berinisiatif langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan bantuan. Jadi bisa melalui aparat pemerintahan setempat. Yang kedua adalah ketika inisiasi itu datang dari pihak eksternal. Nah, dalam hal pihak eksternal ini, misalkan saya contohkan satu lembaga
keagamaan. Jadi mereka menyampaikan ke BI surat atau proposal permohonan. Namun terkadang yang menjadi sulit BI untuk menyetujui atau melanjutkan proses ini adalah ketika surat atau proposal itu tidak memenuhi standar. Nah, jadi sekalian saya informasikan di sini apa sih surat seperti apa sih bentuknya yang harus saya submit ke BI ketika saya ingin mengajukan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu, saya informasikan pertama jelas dulu identitas lembaganya. Ya, jadi surat permohonan, jadi di situ jelas ini siapa yang bermohon, gitu dulu ya. Jadi terus yang kedua apa yang dimohonkan. Jadi latar belakang kegiatannya sehingga saya mengajukan permohonan, kemudian tujuannya apa, gitu. Jadi jelas nanti kami bisa mengkategorikan permohonan ini lebih cocoknya ke program sosial yang mana. Yang ketiga jangan lupa juga menyertakan kontak. Sering kadang-kadang masuk permohonan ada namanya, tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Iya. Nah, dan kalau misalkan di Pematang Siantar kita bisa inisiatif, oh ya mungkin saya datang. Tapi seandainya misalkan itu ada di Ekanopan, kan perlu berapa jam juga. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menyampaikan juga nomor telepon yang bisa kami hubungin di proposal tersebut. Selanjutnya itu perlu ada mungkin ya rencana anggaran biayanya berapa. Jadi kita contohkan kami ingin mengajukan permohonan renovasi gedung sekolah gitu. Biayanya berapa? Apakah minta 1 juta, 2 juta, walaupun belum tentu anggaran ini yang nanti menjadi acuan BI. Tapi setidaknya kami mendapat gambaran berapa yang dibutuhkan atau misalkan alat apa yang dibutuhkan seperti itu. Ini juga jangan sampai lupa Bank Indonesia lebih menginisiasi atau lebih akan responsif ketika permintaan itu bukan permintaan pribadi. Jadi kelompok atau lembaga itu perlu diingat, biasanya kalau permintaan pribadi itu kurang sesuai dengan standar yang ketentuan penyaluran program sosial Bank Indonesia. Mungkin itu saja. Kalau ada identitas kelembagaan, pendirian, biasanya itu kayak lembaga-lembaga tertentu itu kan sudah punya identitas pendirian. Dan BI juga katanya tahu juga ya ini lembaga jadi-jadian. Nah, atau lembaga yang bener lembaga ya kan gitu. Sebagai tindak lanjut dari permohonan ini, kalau misalkan nanti ada arahan untuk disurvei, tentu disitulah kami akan melihat, menilai, dan mengklasifikasi apakah Bapak Ibu atau lembaga Bapak Ibu layak untuk menerima bantuan ini atau tidak. Jadi kami akan menilai. Tidak semua proposal akan kami tindak lanjuti, tidak semua proposal juga akan disetujui. Karena memang harus yang sesuai dan memenuhi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia sendiri. Demikian juga udah disurvei belum tentu juga dapat ya, karena nggak cocok menurut kita biasa sih juga belum tentu ya. Jadi jangan ya artinya tadi kontak yang pasti ya, jangan apa mungkin itu waktu buat proposalnya tidur jadi dia pakai telepati gitu ya. Iya. Jadi maksudnya yang waktu Kak Santi buka proposal tuh langsung pakai telepati, ini siapa orangnya gitu. Ada juga ya ada proposal hantu namanya. Proposal jadi-jadian. Jadi ada lembaga jadi-jadian, ada proposal jadi. Jangan sampai seperti itu ya kalau mau ngajuin PSBI ke Bank Indonesia. Kontaknya ya, biar Bang nggak bingung nih, ntar baca loh siapa nih yang harus saya hubungi gitu. Nah mungkin lanjut nih Kak Santi dan Bang Gonggong. Tadi kan ada 3 PSBI-nya ya, PSBI Kepedulian Sosial, ada PSBI PKI UMKM, sama SDM Unggul. Kalau Bang Gonggong ya kalau SDM Unggul ya. Unggul ya. Pasti kelihatannya kalau udah terkait PSBI SDM Unggul udah pasti berkaitan sama Genbi pasti. Bener ya? Bener. Genbi ini informasi ini pasti ditunggu-tunggu sama Universitas yang ditunjuk BI untuk jadi Genbi pasti gitu ya. Pengen jadi Genbi itu kayak gimana sih? Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar. Cakap-cakap siapa? Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Halo, kembali lagi di Cetar, cakap-cakap Siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Waduh.
kita habis break nih, kita kembali lagi ya, masih dengan narasumber yang sama ya. Benar-benar Tadi masih. kayaknya 3. Ada 3 tadi Bang Cobi. Ini kayaknya yang ketiga adalah PSBI yang paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa. Kaum anak kos. Universitas juga ya. Padahal kalau jalan-jalan lagi sosialisasi ya, ditanyain ke oleh rektor atau ketuanya, gimana sih cara jadi bisa dapetin beasiswanya BI untuk daftarin universitasnya ke Genbi gitu ya. Ya benar-benar. Ini Banyak Bang Gom-Gom nih banyak nih kayak yang nanya ke Bank Indonesia, mungkin di IG-nya Bank Indonesia kayak Genbi kapan buka pendaftaran? Nah, soalnya gimana sih Bang buat Genbi ini? Jadi ya seperti yang diinformasikan sama Bang Cobi tadi kan, ada yang ketiga itu adalah PSBI Kepedulian Sosial. PSBI SDM Unggul, maaf. Jadi SDM Unggul ini ya salah satu bentuk kepedulian dari Bank Indonesia juga nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan bentuk pemberian beasiswa nih. Jadi beasiswa sebenarnya program di Bank Indonesia bukan cuma untuk anak mahasiswa saja ya. Jadi lingkupnya beasiswa itu dapat diberikan kepada yang bukan mahasiswa adalah SMK, khusus buat SMK ya, untuk jurusan yang vokasi. Kemudian yang kedua untuk jenjang perguruan tinggi itu diberikan kepada mahasiswa dengan tingkat D3 dan juga strata 1. Tapi khusus buat yang ada di wilayah kerja kita nih di Pematang Siantar, kita hanya memberikan beasiswa itu untuk mahasiswa untuk jenjang strata 1. Yang di Pematang Siantar itu diberikan kepada Universitas Simalungun. Jadi di Pematang Siantar baru 1 nih yang perguruan tinggi yang mahasiswanya mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi beasiswa itu diberikan kepada S1. Jadi untuk di Pematang Siantar ini di Universitas Simalungun itu sudah berlangsung sejak tahun 2019. Jadi setiap 2019 itu mulai untuk beasiswa itu diberikan kepada 50 orang mahasiswa yang ada di Universitas Simalungun. Setiap tahun gitu, 50. Setiap tahun 50 orang. 50 orang setiap tahun. Dan prosesnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu nih Bang Gom. Kalau prosesnya awalnya memang kita akan buat satu MOU ya, khusus buat yang ada di Universitas Simalungun. Jadi dasarnya kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu, kita akan buat MOU kepada pihak perguruan tingginya. Jadi itu akan jadi dasar kepada kita dengan kerjasama melalui MOU itu dasar bagi kita untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Kalau dari mahasiswanya nih Bang Gom, gimana sih mahasiswanya? Apakah mahasiswanya perlu daftar nih ke BI atau ngisi form gitu-gitu, atau sebenarnya gimana sih proses perekrutan Genbi ini? Jadi kalau untuk proses perekrutan memang kita akan melalui MOU tadi kita akan bekerja sama dengan universitas. Oke, nanti universitas akan memberikan calon-calon mahasiswa yang akan dijadikan calon penerima beasiswa itu dengan berbagai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi dari kriteria kita tetapkan, pihak kampus akan mulai menerima pendaftaran ya. Jadi para mahasiswa itu akan mendaftar di kampusnya. Terus nanti dari kampusnya akan memberikan list nama nih beberapa calon-calon penerima beasiswa. Itu yang akan kita lakukan proses seleksinya sampai nanti ditetapkan 50 orang mahasiswa itu siapa saja yang akan menjadi penerima beasiswa. Gitu. Berarti ada seleksi tersendiri ya. Wah, berarti setelah dapat rekomendasi dari kampusnya, namanya dikasih ke Bank Indonesia, terus diseleksi lagi. Benar. Seleksi. Salah satu contoh nih, gak usah semua nih dikasih tahu, biar pada penasaran kan gitu. Syaratnya tadi, kenapa biar agar mahasiswa itu dipilih oleh kampusnya untuk jadi beasiswa BI, itu yang pertama. Yang kedua, prosesnya seleksi tadi itu apa aja sih gitu? Jadi yang pertama memang seleksi administratif ya. Mungkin sudah di semester berapa misalnya, atau indeks prestasi kumulatifnya berapa, itu sudah minimal ditetapkan. berapa? Minimalnya itu ada di 3,25 3,25 untuk PTS dan ada di semester 4. Jadi telah menempuh 40 SKS. Itu mungkin syarat awalnya ya Bang Gom. 40 SKS itu berarti semester 4 ya? Rata-rata sih mereka harus sudah selesai itu di
40 SKS itu dapatnya mungkin di semester 3 ya. Oh, semester 3. Jadi di semester 4 adik-adik mahasiswa sudah bisa apply. Ini mungkin saya bicaranya untuk mahasiswa USI dulu nih. Ya mohon maaf nih yang lain-lain ya. Iya. Tapi mungkin nanti jika ada kesempatan universitas-universitas yang ada di wilayah kerja Pematang Siantar bisa untuk coba apply ke BI, belum tentu lulus karena kami juga akan mengepres universitasnya. Nah ini ada nanti screeningnya tersendiri, tapi bisa saja sih, makanya untuk USI juga harus semakin ditingkatkan itu kampusnya ya. Bener juga ya. Performanya gitu. Apalagi digitalisasinya juga penting. Digitalisasinya benar. Karena kita sekarang lagi mengusung semangat digitalisasi ya. Karena kampus masih menerapkan pembayaran tunai ke loket, kan udah nggak zaman kan zamannya. Kita bisikin Bang Coboy. Hari gini ke loket. Ini ke loket lucu juga ya, zaman udah digital gitu. Tapi mungkin mungkin tadi harus kita jabarkan lagi sedikit. Jadi kami juga dari Bank Indonesia itu sebenarnya memberikan kesempatan prioritas kepada jurusan tertentu. Jadi misalkan Fakultas Ekonomi, Pertanian, Teknik, ya. Tapi kalau keguruan itu tidak masuk ke prioritas maupun sastra bisa sepanjang yang prioritas sudah dipenuhi. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa ada di jurusan atau Fakultas Ekonomi itu udah masuk prioritas. Pasti harus di semester 1 belajar supaya ningkatin IPK tadi ya. Harus 3,25 dulu. 3,25 minimal loh. 3,25. Tapi bukan itu aja Bang Cudi gitu. Dari prestasi akademis dilihat, tapi juga dari prestasi lainnya. Misalkan kita nih wawancara nih sama Bang Gonggom gitu ya, atau nanti tim juri lainnya. Kalau misalkan adik-adik mahasiswa punya prestasi misalnya jago bahasa Inggris, jago pidato, pernah ikut kompetisi apa, nah itu akan menambah poin kalian. Nilai plus ya. Nilai plus, terus juga aktif di organisasi. Salah satu memang dari akademis, tapi penilaian lainnya adalah dari keaktifan dan prestasi yang ada diperoleh selama ini. Gitu. Punya bakat ya juga, karena di Genbi juga akan ditambah juga itu bakatnya lebih pinter lagi kan gitu. Benar. Ada capacity buildingnya juga ya. Benar. Tapi tadi belum terjawab nih terkait yang proses seleksinya tadi nih, proses seleksi. Jadi tadi setelah dari kita dapatkan masukan beberapa calon dari universitas nih, kita akan lakukan seleksi seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Santi juga, akan ada wawancara nih. Pengen kita menggali sebenarnya apa sih yang bikin si calon mahasiswa ini pantas untuk menerima beasiswa nih, apa yang menjadi keunggulan si A dibandingkan si B. Jadi dengan kriteria-kriteria tadi secara akademis dia sudah oke, terus mungkin tadi ada kemampuan atau bakat lainnya yang bisa menjadi nilai plus, terus kita sudah menggali juga apa sih yang menjadi motivasi mereka untuk ikut. Itu nanti setelah proses wawancara ini, di situ kita akan mulai menilai, situlah akan kita tentukan siapa nih yang berhak untuk menerima beasiswa untuk periode ini misalnya seperti itu. Oke, buat menggali lebih jauh ya Bang, wawancara ini mahasiswanya yang daftar kayak gimana gitu. Kemarin katanya yang nulis juara silat disuruh silat waktu wawancaranya. Enggak sampai seperti itu juga. Tapi mungkin tidak lupa juga bahwa beasiswa ini juga kan sebenarnya bantuan untuk para mahasiswa yang dengan latar belakang ekonomi mungkin bahasanya kurang gitu. Jadi itu juga sebenarnya misi utama kenapa Bank Indonesia itu hadir memberikan bantuan di sektor pendidikan seperti itu. Jadi benar, kami juga harus mempertimbangkan latar belakang ekonomi dari si calon penerima beasiswa tersebut. Nah, nih buat mahasiswa-mahasiswa kaum anak kos, yang pertama belajar dulu biar IPK-nya 3,25 nih. Benar kan Bang? Akusi ya. Benar, akusi. Terus kalau ada lomba silat ikut loh. Belajar silat juga. Ada lomba pidato, lomba nyanyi, Indonesian Idol ikut Indonesian Idol gitu. Karena kita juga akan menggali bakat dan minat mereka ya. Nah, kalau sudah jadi Genbi dididik juga ya ternyata, bukan hanya dikasih beasiswa ya. Kalau nggak salah ada semacam apa ya, leadership camp gitu-gitu. Apa aja sih Bang Gom-Gom, Kak Santi, manfaat
jadi Gen B itu biar pada semakin pengen nih mereka nih. Oke, Bang Abdan, Bang Cobi. Tapi ngomong-ngomong Gen B, selain mahasiswa USI, udah tahu belum apa itu Gen B? Nah, itu banyak yang bingung tuh. Bener kan? Ada yang bilang generasi Bank Indonesia. Jadi ini saya kasih tahu karena kan saya pengen nih viewersnya kali-kali dari luar negeri gitu ya. Bukan dari USI doang, Jadi ketika kita bicara Gen B, sebenarnya seluruh mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, dalam hal ini mahasiswa ya, tapi juga yang sebenarnya SMK itu juga nanti jadi Gen B. Nah, khusus untuk pematang siantar ketika bicara penerima beasiswa, maka mereka akan secara otomatis tergabung dalam namanya organisasinya Gen B. Apa itu Gen B? Generasi Baru Indonesia. Jadi mereka ini juga akan memiliki kaitan erat dengan Bank Indonesia karena kami akan merangkul mereka dalam Generasi Baru Indonesia. Nah, di Gen B ini, kalau tadi di kampus dilihat dari unsur akademisnya, di Gen B mereka itu akan dilihat keterlibatan keaktifannya dalam beberapa hal-hal. Yang pertama misalkan untuk internal BI-nya Bank Indonesia ya. Dan kalau keluar juga kami berharap Gen B ini berkontribusi di masyarakat pada skupnya masing-masing. Misalkan kalau tadi mau tahu apa sih yang dilakukan Gen B gitu ya. Kayak misalnya nih ada webinar Bank Indonesia, mereka juga aktif, enak tuh dengar seminar-seminar. Biasanya kan ikut seminar mahal ya, bayar ya. Mereka diundang tuh, boleh ikutan dalam acara Bank Indonesia. Kalau ke eksternal misalkan dulu pernah di Siantar ini mereka juga kasih bantuan sembako. Jadi waktu pandemi 2021 kemarin Gen B bersama Bank Indonesia turun ke masyarakat kasih bantuan sembako di beberapa kecamatan. Jadi kenapa? Karena mereka juga kita ingin mereka berperan di masyarakat, berkontribusi di masyarakat. Ada juga gerakan bersih di lapangan Merdeka itu juga ada. Kemudian juga pada hari-hari keagamaan ada berbagi takjil gitu sepertinya. Bahkan di tahun 2021 ini Gen B dari Universitas Malungun bantu kegiatan penanaman pohon di daerah aliran sungai. Jadi untuk mencegah longsor gitu. Banyak ini Bang Cobi yang dilakukan oleh Gen B Pematang Siantar. Seperti itu. Ini pembekalan juga ya, seperti itu. Dan nggak lupa setiap tahun biasanya ini diajakin Bank Indonesia jalan-jalan. Aduh, itu tuh yang paling jalan-jalan gratis ya. Kadang ada yang naik keluar daerah ya, naik pesawat mungkin ya. Tapi mungkin karena masih di pandemi, terakhir mereka kami ajak atau Bank Indonesia di sini dalam arti untuk jalan-jalan ke daerah Kabupaten Simalungun di Hotel Niagara. Jadi dikasih pembekalan tentang bagaimana menjadi generasi Indonesia yang paham digitalisasi ekonomi. Keren kan ilmunya ya. Kemudian ada juga dilatih untuk meningkatkan kerjasama. Jadi melalui outbound gitu. Dan nggak lupa ada bersenang-senangnya. Jadi ada acara fun games lagi gitu. Menarik lah pokoknya jadi game. Berarti gak cuma dapat uang saku aja gitu, tapi dapat banyak banget nih manfaat nih. Jadi bisa lebih dekat juga nih sama Bank Indonesia. Siapa tahu mau lamar Bank Indonesia nanti. Tapi kebanyakan kayaknya anak Gen B kalau ngelamar di Bank Indonesia tuh banyak yang lulus juga ya. Baik di berbagai daerah ya kalau nggak salah. Jadi kalau di Medan juga dulu ada Gen B terus dilulus jadi PCPMBI, luar biasa karena udah ilmunya udah banyak ya, dikasih tahu, udah kenal. Benar. Mungkin juga kalau diwawancara kan kamu coba sebutkan prestasi saya Gen B, itu pasti udah poin plus. Noted. Makin pengen jadi Gen B. Jangan lupa juga Kak, kemarin kan tuh kita juga baru teman-teman Gen B USI nih ya, baru dapetin pelatihan menulis nih. Jadi pertama dibekali pelatihan menulis, terus disuruh menulis dan tulisannya nggak main-main nih, akan diterbitkan di media nasional, Isindo, MNC. Luar biasa. Itu mungkin kesempatan yang mungkin belum bisa didapatkan teman-teman yang mungkin nggak tergabung di Gen B. Jadi itu mungkin motivasi nih buat teman-teman untuk bisa gabung di Gen B karena banyak manfaat yang mungkin bisa kita terima. Gitu. Jadi biar supaya anak-anak mahasiswa belajar dengan giat ya. Benar. Dan ada tagline-nya kalau nggak salah, energi untuk negeri gitu ya. Karena kan generasi muda ini energi itu kuat sekali. Dan saya pikir juga dengan Bank Indonesia bisa berkontribusi di bidang pendidikan
berarti kita bisa menciptakan generasi-generasi unggulan. Seperti tadi SDM unggul. Iya. Benar-benar. Karena SDM penting banget ya buat perekonomian juga penting. Soalnya yang melakukan aktivitas ekonomi kan manusia juga ya. Jadi kalau SDM-nya unggul, ekonominya melejit, wah Bisa terus mendukung untuk Indonesia maju. benar. Mantap banget. Keren ya. Tapi dari tadi apa nih? Nggak ada yang nanya, nggak ada yang penasaran. Beasiswa BI besarnya berapa? Nah, Adit pengen nanya sebenarnya. Pengen nanya nih. Takutnya nanti kalau diinformasiin takut juga gitu ya. Jadi kita ragu-ragu nanya ini. Boleh dong kalau memang gitu. Sebenarnya Berapa itu sih? boleh. Itu tidak merupakan suatu rahasia. Iya. Jadi karena kan juga ini sebenarnya penerima beasiswa itu sekarang ya seluruh Indonesia ini Bang Cobi saya kasih datanya ada 181 perguruan tinggi di Indonesia termasuk negeri dan swasta yang memperoleh beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau 181 PTN dan PTS dikali 50 per universitas udah berapa? Udah banyak banget. Berapa ribu ya? Kemudian jadi itu ada 10.795 mahasiswa. Kemudian untuk jenjang SMK itu ada 540. Nah khusus untuk PTS atau perguruan tinggi swasta dalam hari ini Universitas Simalungun, jadi itu per semester. Jadi kita tetap saja walaupun itu diikat per tahun, setiap 6 bulan kami akan melakukan evaluasi. Harus baik dan berprestasi akademisnya, harus aktif. Oh, ada dinilai lagi. Harus. Betul. Karena ini diminati. Jadi alangkah baiknya jika mereka yang sudah menerima beasiswa juga mampu untuk menunjukkan bahwa mereka itu layak menerima beasiswa. Nah, besarannya berapa? Jadi ini sebenarnya kami menilai per bulan, tapi diberikan per tahun, per semester, sebesar 6 juta. Jadi itu bantuan biaya pendidikan 1 juta sebulan, namun disalurkan per 6 bulan. Lumayan kan 6 juta? Lumayan ya 6 juta ya. Lumayan kan 6 juta. Itu kalau apanya bisa lebih nggak itu dari biaya kuliahnya enggak ya? Kalau maksudnya Kalau lebih bisa nggak ya? Mungkin per semester cuma 5 juta. Kita kasih 6 juta. kalau itu silahkan diolah masing-masing. Cuman mungkin cuman ada hal yang berbeda ketika di perguruan tinggi negeri khususnya yang unggulan mereka menerima 8 juta per semesternya. Tapi untuk di wilayah Pematang Siantar dalam hal ini Universitas Simalungun besarnya beasiswa adalah 6 juta per semester. Seperti itu. Udah di spill nih. Jadi Mau uang kuliahnya 3 juta silahkan dipakai untuk mendukung yang lain. Wah, bisa nambahin skill juga ya. Pengen kuliah lagi? pengen jadi gen Pengen sih. Pengen sih karena zamanku kuliah itu belum ada Genbi itu ya. Benar. Dan nasibnya kuliah di swasta ya. Ternyata swasta juga bisa dapat beasiswa. dapat Genbi ya. Berapa tahun ini ya kalau nggak salah ya gitu. Tapi yang paling seru kalau dari aku itu acara-acara kebersamaannya tadi outbound gitu buat Itu jalan-jalan. penting ya untuk ngelatih leadership karena nanti setelah dia tamat kuliah pasti dia itu diperlukan ya untuk bekerja ya. Benar sekali. Udah dibekali sama BI luar biasa. Menambah relasi juga nih. Apa nggak mau jadi Genbi, aku aja pengen lagi. Oke, itu kan tadi udah kita ceritain ya, udah tiga-tiganya udah lengkap ya. Udah lengkap. Pasti ada, kita kan tadi ada strategi komunikasi ya. Tadi udah ada Instagram nih. Pasti ada media nih yang dibutuhkan oleh Abang dan Kakak untuk memberikan atau mengkomunikasikan program-program tadi. Kerjasamanya seperti apa sih dengan media kita, khususnya di wilayah kita ini? Jadi memang media ya sebagai pilar kebangsaan juga nih. Di Bank Indonesia menjalin hubungan yang baik pastinya untuk mengkomunikasikan semua kebijakan, fungsi dan tugas, baik kegiatan-kegiatan yang ada khususnya di wilayah kerja kita ya. Jadi untuk setiap kegiatan yang kita lakukan atau setiap informasi terbaru yang ada di Bank Indonesia, salah satu kanal kita untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat selain tadi bikin media sosial adalah melalui media. Baik itu elektronik, baik itu media cetak. Jadi Bank Indonesia sangat terbuka untuk rekan-rekan media. Jadi memang apabila membutuhkan informasi misalnya atau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia, kita sangat terbuka. Silakan saja untuk media untuk bisa
ke kita untuk mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya tentang fungsi dan tugas dari Bank Indonesia. Memang itu salah satu yang terpenting memang adalah kan memang ada beberapa mungkin media sosial kita yang mungkin belum bisa mencapai nih untuk menyampaikan informasinya. Salah satu media yang bisa kita berikan adalah rekan-rekan media. Seperti itu mungkin ada tambahan. Ya, jadi kalau tadi ketika bicara media sosial berarti kan kita ngomongnya pakai tulisan ini Bang Cobi, Bang Abdan. Namun juga secara langsung kan BI itu berkomunikasi dengan masyarakat dan lebih lagi corongnya yang lebih luas apa? Pakai media, kita ketemu dengan media. Jadi bagaimana caranya? Nah, Siantar atau Bank Indonesia Pematang Siantar kita punya apa ya? Paguyuban gitu ya, atau WhatsApp group gitu yang isinya media-media yang erat untuk kita komunikasi. Jadi di berbagai kegiatan yang melibatkan juga masyarakat mereka kita ajak. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi terkait apa yang BI lakukan, sehingga nah ini tadi seperti kembali lagi ke jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi, sehingga masyarakat semakin tahu. Nah, jadi kami atau kita sering bilangnya bukan kita malah bilangnya rekan media, karena ini kayak rekan ya, rekan berarti berbagi cerita, bagi info gitu. Dan kita punya ini informasi sementara ada 21 media cetak online dan elektronik yang saat ini sering bekerja sama atau berkomunikasi dengan kita untuk peliputan dan pemberitaan seperti itu. Jadi masyarakat biar semakin dekat, semakin tahu gitu. Jadi kita agak pelit informasi ya, maksudnya kalau ada kegiatan ya udah liput-liput aja gitu, benar-benar. Tapi memang sorry nggak cuma 21 ini, saya takutnya nanti ada orang bilang cuma 21, enggak tergabung pun di grup ini. Bank Indonesia sangat terbuka, silahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu rekan media yang lain ingin terus lihat ada kegiatan BI, pengen liput, pengen butuh informasi, silakan hubungi kami di Humas atau melalui media sosial untuk bisa atur jadwal ketemu atau ingin bertanya untuk hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi atau diberikan informasi tambahan gitu ya Bang Gom ya. Benar sekali. Ya, karena jadi media atau wartawan dulu kan aku sempat jadi ini Bang Gom sama Kak Santi jadi lembaga pers mahasiswa. Emang ya? Tiap hari tuh ini susah cari berita, kayak kan ada deadline satu hari satu berita gitu-gitu. Nah jadinya kadang bingung, harus nulis berita apa harus nulis berita apa. Nah tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan BI ini bisa jadi menambah lah referensi-referensi dari wartawan juga ya buat kalau ada kegiatan BI langsung aja liput aja, kita terbuka gitu ya. Bahkan secara nasional ya, di website Bank Indonesia sendiri, siapapun masyarakat nggak hanya pers juga, itu ada khusus ruang publikasi. Jadi kayak siaran pers itu disampaikan melalui situ, pengumuman hasil RDG, tentang suku bunga berapa gitu, itu ada di situ. Jadi kalau masyarakat ataupun netizen pengen tahu, banyak sekali di luar daripada Bank Indonesia Pematang Siantar, khususnya di Bank Indonesia Pusat, itu yang informasi terpublish kepada masyarakat, semua bisa tahu. Benar. Berarti dan juga mungkin gak cuma wartawan juga ya, Bang Gom sama Kak Santi, mungkin masyarakat juga kalau ngelihat ada kegiatan-kegiatan BI mau story gitu-gitu, di tag kita ya. Di tag kita juga bisa tuh. Benar, citizen journalism namanya. Iya, mungkin perlu dibuat juga yang ngetek itu, sering ngetek dapat hadiah. Iya, betul. Kita biar semangat nih yang ngetek ya gitu. Tapi Bank Indonesia punya banyak kuis kok. Mau di nggak cuma di Siantar, di pusat itu suka banyak kuis gitu. Makanya follow akunnya ya, IG Pusat, BI dan juga KPBI Pematang Siantar. Dapat informasi, dapat ilmu, dapat hadiah. Bener, udah full komplit di setiap makna Indonesia. Menarik ya. Oke, kita udah lengkap ya tentang kehumasan, luar biasa. Terima kasih Kak Santi, Bang Gom atas waktunya. Iya, ini mau habis nih pulang ya? Ya, kami mau meliput. Humas banget. Meliput perjalanan kita. Pulang ya, baik. Jadi udah terakhir nih, akhirnya kita bisa menutup acara cetar pada sore hari ini ya Bang. Dan jangan lupa tonton sekali lagi ya, bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Spotify, di YouTube. Teman-teman mahasiswa dan masyarakat jangan lupa nih subscribe dan like dan komen juga
Cetar, cakap-cakap Siantar, podcast dari kita. Mungkin itu dari Abdan. Dan saya Alcobi dan narasumber kami. Santi. Gom. Ya, kita Sampai. tutup sore hari ini. Cetar, cakap-cakap Siantar. Horas. Horas. Cakap-cakap Siantar.